Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita jumpa kembali dalam Renungan Manarema pagi ini. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa mengucap syukur kami masih boleh mendengar kebenaran firman-Mu pagi ini. Urapi hamba-Mu dan urapi semua yang mendengar kebenaran ini. Supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, pagi ini kita akan sama-sama belajar domba di tengah serigala. Matius pasal 10 ayat yang ke-16. Matius pasal 10 ayatnya yang ke-16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bapak Ibu saudara sekalian, penciuman domba itu sangat tajam. Selain untuk mengenali anak dan mencari pasangan, domba juga memakai penciumannya untuk mendeteksi bahaya. Misalnya, ketika mencium bau serigala, maka kawanan domba langsung resah dan ketakutan. Kehadiran serigala yang berjalan sendiri atau berkelompok, biasanya terdiri dari 2 atau 3 ekor, merupakan ancaman yang menakutkan bagi kawanan domba yang besar sekalipun. Seorang gembala tahu apa yang dapat ditimbulkan serigala bagi domba-dombanya. Tapi mengapa Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik justru berkata kepada murid-muridnya, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Apa maksud perkataan Tuhan Yesus ini? Ada 2 pokok pikiran yang terkandung di dalam perkataannya ini. Pertama, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Serigala adalah simbol dari penguasa-penguasa yang serakah, orang-orang yang munafik dan guru-guru palsu. Matius 7 ayat 15 berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang serakah. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang munafik. Dan dunia ini juga penuh dengan orang-orang yang hidup dalam kepalsuan. Berbagai macam tipu daya dan egoisme yang siap menghadang anak-anak Tuhan yang diutus untuk menjadi garam dan terang dunia ini. Kita harus menyadari hal ini dan tidak boleh undur atau kecewa karenanya. Sama seperti Tuhan Yesus, kita harus memperlengkapi diri kita dengan suatu pemikiran bahwa kita memang diutus kepada mereka yang lemah, yang sakit, yang hidup dalam kegelapan dalam dunia ini. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang yang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang yang berdosa. Keberanian, kecerdikan, dan ketulusan itu memampukan domba menjadi sahabat bagi kawanan serigala. Yang kedua, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini nasihat atau petunjuk dari Tuhan Yesus. Bagaimana dapat berhasil melaksanakan misi di tengah-tengah serigala itu. Cerdik seperti ular, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan sebagai wise as serpent. Bijaksana seperti ular atau cerdik seperti ular, yaitu berlaku bijak dengan penuh pertimbangan untuk menghindari bahaya dan tidak mencari musuh atau tidak sengaja mencari gara-gara, ya. Tulus seperti merpati, artinya tetap murni dan tidak bercampur dengan orang-orang atau perkara-perkara yang duniawi. Orang Kristen harus cerdik supaya tidak termakan oleh tipu daya iblis yang membawa kita kepada kebinasaan. Tapi hal itu harus dibarengi dengan sikap tulus. Mengapa kedua hal ini harus ada pada saat yang bersamaan? Cerdik tapi tidak tulus,
itu licik. Tulus tidak cerdik itu konyol. Tidak cerdik, tidak tulus itu bebal. Tapi cerdik dan tulus adalah orang bijak. Karakter yang cerdik dibutuhkan oleh anak-anak Tuhan agar tampil berbeda dengan orang-orang duniawi. Dengan kecerdikan kita mampu melihat cara kerja Allah dalam kehidupan kita yang seringkali berbeda dengan apa yang mampu kita pikirkan. Tuhan menuntut kita untuk tetap memberitakan Injil yang murni dengan cara-cara yang bijak, tidak provokatif. Misalnya dengan cara menyaksikan kasih Tuhan, membangun hubungan dengan orang yang lahir baru dengan cara-cara positif, mendoakan mereka yang sakit, memberi perhatian yang tulus kepada mereka yang kesepian dan dijauhi orang lain, mengadakan bakti sosial, bila perlu berdoa puasa untuk mereka yang terhilang. Kita memberitakan Injil untuk mereka yang mau mendengarkannya. Dengan melakukannya kita sudah menaati perintah Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 6 dan 7 berkata, Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Kita berhasil dalam memberitakan Injil, bukan karena kefasikan kita berkata-kata, tapi karena Tuhan yang campur tangan. Itu sebabnya mari kita bersama-sama melakukan bagian kita. Bagian Tuhan, Tuhan yang melakukannya. Memberitakan Injil, melakukan pelayanan kepada orang-orang di luar sana. Itu bagian yang harus kita lakukan. Memberkati, membuat berhasil, itu Allah punya bagian. Jangan ambil yang Allah punya bagian karena kita tidak akan bisa. Lakukan saja bagian kita dengan setia, selebihnya serahkan kepada Tuhan yang memiliki pekerjaan dan pelayanan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami agar kami tidak kehilangan kecerdikan dan ketulusan hidup di tengah-tengah orang-orang yang tidak murni hatinya. Tapi biar kebenaran firman-Mu terus menuntun kami langkah demi langkah. Sehingga hidup ini semakin berkenan, semakin menyenangkan hati Tuhan. Berkati semua yang sedang mendengar kebenaran ini. Dan sepanjang hari ini kami tetap mohon berkat-Mu menyertai setiap kami. Apapun yang kami lakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami yakini Tuhan pasti memberkati dan membuatnya jadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Lindungi kami dari dosa dan kejahatan dunia. Bungkus kami dalam kuasa-Mu sehingga kami tetap ada dalam proteksi, dalam perlindungan daripada Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan selamat pagi.